Ini kisah Sangji, seorang gadis cantik kelas 2 SMP. Selama Sangji bersekolah, ia tidak pernah absen membuat masalah. Semisal menghayal saat jam pelajaran atau menggambar saat guru di depan sedang menerangkan. Yang akibatnya membuat orang tua Sangji pun setiap hari warawiri dipanggil guru wali kelas anaknya. Tapi untuk saat ini, Sangji tidak mau lagi membawa orang tuanya ke sekolah. Ia lebih memilih untuk meminta bantuan kakak laki-lakinya saja. Sesampainya di rumah, Sangji pergi ke kamar kakaknya. Setelah pintu kamarnya dibuka, Sangji terbengong-bengong melihat seorang cowok seumuran kakaknya berada di sana. Tanpa sadar, Sangji nyeletuk mengatakan kalau kakaknya habis operasi plastik. Mendengar itu, cowok di depannya tertawa. Celetukan tersebut terdengar oleh kakaknya. Kakaknya tersinggung seolah kegantengannya tidak sebanding dengan temannya tersebut. Cowok itu menghampiri Sangji dan berkenalan. Diketahuilah namanya Duan. Sambil sesekali menggoda Sangji sampai Sangji tersipu malu. Untuk mengalihkan perhatian, Sangji mengatakan maksud dan tujuannya menemui kakaknya tersebut. Dan hasilnya ditolak mentah-mentah oleh kakaknya. Melihat keributan dua bersaudara itu membuat Duan giling-giling kepala. Tidak habis akal, Sangji melirik Duan dan meminta bantuannya. Ia meminta Duan untuk datang ke sekolahnya berpura-pura menjadi kakaknya. Lagi-lagi dijawab dengan tertawaan dari Duan. Duan mengatakan ia bakal membantunya apabila suatu saat Duan kembali bertemu Sangji lagi. Mendengar jawaban Duan membuat Sangji bingung. Ia bertanya-tanya kapan ia bakal bertemu lagi dengannya. Beberapa tahun berlalu, Sangji tumbuh dewasa dan sekarang ia sudah kelas 2 SMA. Sebelum berangkat ke sekolah, Sangji beserta keluarga besarnya melakukan ritual sarapan pagi. Kakaknya mencoba mencari perhatian kepada adiknya, dan sang adik tidak terpancing. Sampai akhirnya kakaknya berbicara serius kepada orang tuanya, bahwa ia bakal pindah ke komplek kampus tempat Sangji bersekolah. Ayahnya setuju dan meminta untuk mengantar jemput Sangji. Sangji yang mendengar itu masih tidak tertarik, tapi saat kakaknya mengatakan kalau ia pindahan bersama Duan, mata Sangji melotot, yang tadinya biasa saja menjadi tidak biasa. Sangji langsung membaik-baikan kakaknya dan menawarkan tenaganya untuk membantu kakaknya pindahan. Sepulangnya dari sekolah, ia langsung pergi ke asrama kakaknya, yang tidak jauh dari tempatnya bersekolah. Di sana Sangji melihat mobil ayahnya yang penuh dengan barang-barang kakaknya, yang siap diangkut ke asrama. Ia juga melihat sebuah boneka dan mengambilnya. Yang tak lama dari arah belakang dikagetkan dengan suara yang membuatnya melotot, sekaligus terpesona, dan orang itu adalah Duan. Duan menggoda Sangji dengan mengatakan kalau boneka itu miliknya. Duan tertawa melihat Sangji tersipu malu yang akhirnya Duan membolehkan bonekanya dimiliki Sangji. Duan membawa Sangji ke kamar asramanya, yang di sana sudah ada kakaknya dan dua teman lainnya. Selama Sangji berada di sana, ia tidak henti-hentinya curi-curi pandang kepada Duan. Kentara sekali kalau Sangji benar-benar naksir. Setiap Duan menatapnya, Sangji mengalihkan pandangannya, begitu terus dan berulang. Sesampainya di rumah, Sangji memainkan boneka pemberian Duan sambil sesekali senyum-senyum sendiri. Yang setelahnya ia menghubungi kakaknya, meminta mengatakan kepada sahabatnya bahwa barangnya ketinggalan. Dan ternyata Sangji benar-benar jenius. Ia meninggalkan buku tugasnya di tempat Duan supaya Duan menghubunginya dan meminta Duan untuk mengerjakan tugasnya untuk dirinya. Duan yang sadar sudah dimanfaatkan adik sahabatnya tersebut tertawa. Duan menolak untuk mengerjakannya, tapi ia siap katanya membantu Sangji. Ia menjanjikan untuk bertemu dengan Sangji jam 6 pagi di halte bus, yang akhirnya keduanya bertemu. Dan Duan membantu Sangji mengerjakan tugas sekolahnya di sana. Keesokan harinya, kedua orang tua Sangji pergi keluar kota dan menitipkan Sangji kepada kakaknya. Segala sesuatu kebutuhan Sangji menitanggung jawab kakaknya, termasuk soal makan. Kakaknya teriak-teriak meminta Sangji untuk segera makan, dan yang dipanggil pura-pura budeg. Sampai akhirnya Sangji mendengar kakaknya ditelepon seseorang dan menguping pembicaraannya. Kakaknya berniat makan bersama temannya di sebuah rumah makan, dan Sangji menebak temannya itu adalah Duan. Spontan Sangji meminta ikut, dan tebakan Sangji benar, Duan ada di sana. Melihat Sangji di sana, Duan langsung mendekatkan mukanya dan kembali menggoda Sangji.
Duan mengatakan kalau muka Sang Yi memerah. Godaan Duan terdengar oleh kakaknya dan satu teman lainnya. Teman lainnya mewanti-wanti Sang Ji untuk tidak terpancing lantaran Duan cowok playboy, katanya. Dengan nada gugup, Sang Ji membenarkan kalau ia juga melihat muka playboy di wajah Duan. Duan tertawa mendengar jawaban Sang Ji. Sebelum sampai di rumah makan, kakaknya dan satu temannya ada sebuah urusan yang mengharuskan Sang Ji dititipkan kepada Duan. Sang Ji benar-benar gugup ketika ia harus berduaan dengan Duan. Terlebih lagi ia sedang tidak enak badan. Sang Ji izin untuk pergi ke toilet kepada Duan. Duan menawarkan untuk ia temani. Sang Ji menolak. Tapi setelah Duan melihat rembesan di pakaian Sang Ji, Duan langsung sigap menutupinya. Sang Ji merasa aneh melihat Duan terus-menerus berjalan di belakangnya. Sampai akhirnya Sang Ji sadar kalau ada rembesan di pakaiannya. Dan saat itu Sang Ji merasa malu terhadap Duan. Duan dengan sikap menghubungi kakaknya dan mengatakan kondisi Sang Ji yang sebenarnya. Duan dan kakaknya Sang Ji pergi ke supermarket untuk membeli apa yang dibutuhkan Sang Ji. Gara-gara itu membuat Sang Ji kikuk. Tapi berkat itu juga Sang Ji mendapatkan perhatian penuh dari Duan. Duan tanpa canggung memberikan Sang Ji teh hangat untuk meredakan nyerinya dan memilihkan makanan untuk Sang Ji. Sang Ji juga mendapatkan sebuah hadiah boneka dari Duan. Keesokannya lagi, Sang Ji dan sahabatnya pergi ke sebuah rumah makan. Di sana Sang Ji kaget lantaran pelayan yang melayaninya adalah Duan. Duan menghampiri Sang Ji menawarkan makan gratis untuknya. Merasakan betapa baiknya Duan, membuat perasaannya terhadap Duan semakin menjadi-jadi. Mata Sang Ji tidak pernah berpaling untuk memperhatikan Duan yang sedang bekerja. Yang tidak lama seorang cowok dan dirinya datang, yang ternyata mereka teman Sang Ji. Mereka berniat merayakan ulang tahun untuk temannya yang bernama Pu. Dan tahu apa yang terjadi setelahnya? Pu mengutarakan perasaannya kepada Sang Ji meminta untuk menjadi pacarnya. Dan Sang Ji menolaknya. Rupa-rupanya penolakan tersebut tidak disukai sahabat cewek Sang Ji. Obrolan itu diketahui Duan. Ia to the point mendengar pembicaraan Sang Ji. Ia menegaskan kalau Sang Ji tidak boleh pacaran dan memintanya untuk fokus belajar. Sang Ji klarifikasi kalau ia tidak punya pacar dan jawaban itu membuat Duan tersenyum. Teman ceweknya Sang Ji yang bernama Jenru yang sebelumnya menampilkan muka asam saat Pu ditolak memperlihatkan sifat aslinya. Jenru membawa Sang Ji ke sekelompok cewek berandalan dan mereka mengambil uang Sang Ji. Di saat yang sama, kakaknya Sang Ji meminta Duan untuk menjemput adiknya. Duan pergi ke tempat yang dijanjikan Sang Ji dan tidak menemukannya. Akhirnya ia bertanya kepada orang sekitar dan mereka menunjukkan arah ke tempat Sang Ji dibawa. Belum sampai ke tempat tujuan, Sang Ji muncul dengan muka sedih dengan tangan baret-baret. Duan mendesak apa yang terjadi kepada Sang Ji. Sang Ji mengatakan semuanya kecuali satu. Ia tidak mengatakan penjebakan yang dilakukan Jenru sahabatnya. Sebelum pulang, Duan menghiburnya dengan membawa Sang Ji jalan-jalan keliling danau dengan sepeda yang dibawanya. Berkat itu cukup membantu membuat Sang Ji ceria kembali. Duan, kakaknya Sang Ji, dan dua teman lainnya tiba di sekolah. Keempatnya bertujuan menjemput Sang Ji. Mereka meminta Sang Ji mengatakan ciri-ciri orang yang melindasnya. Setelah tahu orang itu sekelompok siswi, membuat keempatnya malu. Keempatnya saling tunjuk untuk memberikan pelajaran kepada sekelompok siswi yang menindas Sang Ji tersebut. Yang akhirnya Duan lah yang maju pertama dan disusul oleh kakaknya Sang Ji. Keduanya menemui sekelompok siswi tersebut dan memberikan ceramah yang agak pedas dan mengambil kembali dompet Sang Ji yang dirampas. Orang tua Sang Ji mengetahui bahwa nilai fisika yang diperoleh anaknya jeblok. Mereka menceramahi Sang Ji dan memintanya untuk les privat. Sebagai seorang pemelas yang bersahaja, Sang Ji sudah mempersiapkan berbagai strategi supaya guru les privatnya tidak betah. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Sang Ji mendadak suka belajar lantaran guru les privat yang dipersiapkan keluarganya yaitu Duan. Faktanya Sang Ji tidak benar-benar belajar. Ia sibuk diam-diam memperhatikan Duan dan memotretnya. Sampai pada suatu momen Duan tertidur. Bukannya belajar, Sang Ji malah melukisnya sambil sesekali senyum-senyum sendiri. Yang berakhir ketahuan dan Sang Ji gugup. Duan tersenyum, ia mempertanyakan tugas yang diberikan kepada Sang Ji. Diamnya Sang Ji sebagai jawaban bahwa ia tidak mengerjakannya. Duan membawa Sang Ji ke sebuah pameran fisika. Di sana terdapat banyak pelajaran yang bisa diambil. Contohnya, sebuah bayangan pas bunga ketika Sang Ji menyentuhnya, pas bayangan tersebut mendadak benar-benar tumbuh bayangan bunga dan Duan menjelaskannya.
Setelah sampai di rumah, Sangji panik. Buku gambarnya ketinggalan di gedung fisika. Dan pihak gedung mengabarkan mereka sudah menitipkannya kepada Duan. Usut punya usut, buku tersebut berisi gambar perasaannya kepada Duan. Ia beranggapan Duan sudah melihatnya. Dan itu membuat Sangji panik. Sangji pura-pura tidur saat Duan ke rumahnya. Duan mengaku sudah melihat buku gambar tersebut dan mengira kalau Sangji sudah punya pacar online. Dari situ Sangji lega. Duan belum sadar bahwa gambar karikatur di buku gambarnya adalah Duan itu sendiri. Sangji membenarkan serta memberikan ciri-ciri pacarnya. Dan tidak kurang tidak lebih ciri-ciri tersebut ada pada Duan. Duan langsung kesal. Ia menceramai Sangji memintanya untuk tidak pacaran. Alasannya karena Sangji masih kecil. Setelahnya keduanya semakin dekat dan Sangji semakin manja. Tiba saatnya hari di mana Duan lulus dari pendidikannya. Sangji datang ke acara wisudanya dan memberikan sebuket bunga untuk Duan. Di sini Sangji baru tahu bahwa hari itu hari di mana ia dan Duan akan berpisah. Duan berencana pulang kampung dan bekerja di salah satu perusahaan game impiannya. Jelas fakta tersebut membuat Sangji sedih. Terlebih lagi ia tidak bisa mengungkapkan perasaannya lantaran ia hanya dianggap sebagai adik kecilnya saja. Tapi Duan menenangkannya. Ia berjanji bila nilai fisika Sangji bagus, ia bakal memberikannya hadiah. Setelah kepergian Duan, nilai fisika Sangji semakin bagus. Dan sesuai janjinya, Duan mengirimkan paket yang berisi boneka untuk Sangji sebagai hadiah atas prestasi yang dicapainya. Beberapa bulan sejak ditinggalkan Duan, Sangji semakin rajin belajar dan tujuannya untuk bisa masuk di universitas yang ada di kampung halaman Duan. Tapi di saat ia bersemangat belajar untuk menyusulnya, Sangji tanpa sengaja mendengar telepon kakaknya dengan salah seorang temannya. Keduanya membicarakan Duan yang sudah punya pacar. Dengan muka panik, Sangji mempertanyakan itu kepada kakaknya. Dan jawaban abangnya membenarkan. Dan itu sungguh mengguncang batin Sangji. Sangji diam-diam pergi ke bandara dan terbang ke kota tempat Duan tinggal. Sesampainya di sana, Sangji terdiam sendirian di bandara dengan perasaan yang acak-acakan. Sampai akhirnya abangnya menghubungi Sangji, mempertanyakan Sangji yang tidak masuk kelas. Sangji mengaku berada di bandara kota Anu dengan alasan ingin menemui pacar online-nya. Jelas pengakuan tersebut membuat abangnya marah. Ia lapor ke orang tuanya dan mereka membujuk Sangji. Sedangkan abangnya kembali menghubungi Duan, meminta bantuannya untuk menjemput adiknya di bandara. Duan menemui Sangji bersama seorang cewek. Melihat keduanya spontan air mata Sangji jatuh. Ia menangis. Sangji mengaku kalau ia ditinggal pacar online-nya dan pacarnya tidak suka dengannya. Mendengar itu Duan marah. Ia bertanya, "Apa cowoknya masih di sini?" Sangji mengangguk. Sempat akan mencarinya tapi ditahan Sangji. Duan tidak tahu kalau cowok yang dimaksud Sangji itu adalah dirinya. Duan berniat membawa Sangji untuk makan bersama, tapi Sangji menolak. Sambil sesekali melihat cewek di samping Duan, ia merengek ingin pulang. Saat Duan memesan tiket, Sangji secara diam-diam menyelipkan uang tiket di dompet Duan. Sangji tahu kalau tidak begitu Duan tidak mau menerimanya. Yang akhirnya Sangji pulang dengan keadaan semakin patah hati. 2 tahun berlalu, Sangji maupun Duan keduanya lost kontak. Dan sekarang Sangji berkuliah di Universitas Anu, satu kota dengan Duan. Sangji tumbuh menjadi gadis dewasa dan sudah bisa dandan. Ia juga punya circle yang sangat populer di kampusnya. Sampai suatu waktu ia dan circle-nya merayakan ulang tahun di sebuah tempat karaoke. Dan di sana tanpa disadari Sangji kembali berpapasan dengan Duan. Sangji berniat keluar sebentar dan mengambil sweaternya. Saat berjalan sebuah benda jatuh dari sweaternya. Tepat saat Sangji ingin mengambilnya, seseorang sudah mengambil duluan. Dan orang itu adalah Duan. Ia mempertanyakan sebuah rokok yang terjatuh dari sweater milik Sangji. Ia juga mencium bau minuman. Dan itu cukup membuat Duan kecewa. Sangji menjawab kalau itu bukan miliknya dan ia hanya minum sedikit. Duan juga mempertanyakan pesan yang sering ia kirimkan yang tidak pernah dibalas Sangji selama 2 tahun tidak bertemu. Dengan ekspresi biasa saja dengan entengnya menjawab bahwa Sangji sibuk. Tahu kalau Sangji berniat pulang, Duan memaksa untuk ia antarkan. Di perjalanan pulang, Duan terus-menerus ceramah mempertanyakan sikap dingin Sangji yang sudah ia anggap adiknya tersebut. Ia juga memuji Sangji yang sekarang sudah bisa dangdan. Satu lagi, ia berpesan meminta Sangji untuk tidak pulang sendirian. Sesampainya di asrama, abangnya menghubungi Sangji. Ia mengatakan selama 2 tahun itu, Duan sering bertanya tentang kabar Sangji dan bagaimana nilai-nilai Sangji. Abangnya juga meminta Sangji untuk mentraktir sahabatnya tersebut sebagai ungkapan terima kasih.
Malam itu Sang Ji langsung mengirimkan pesan kepada Duan memintanya untuk makan bersama, tapi dengan kalimat yang formal. Duan tersinggung dengan kata-kata Anda yang diketik Sang Ji dan bertanya apa HP Sang Ji rusak sampai-sampai menyebut dirinya dengan kata Anda. Sang Ji beralasan bahwa kata tersebut kata sopan. Tiba saatnya malam di mana keduanya makan malam. Sang Ji menghubunginya, tapi Sang Ji mendengar suara kesakitan dari Duan. Setelah mendapatkan alamat kantor Duan, Sang Ji langsung pergi menjemputnya. Tepat saat keduanya mencoba memberhentikan sebuah taksi, keduanya bertubrukan, yang membuat kening Sang Ji terkecup oleh Duan, yang berakibat keduanya gugup. Setelah Duan diperiksa, dokter menyimpulkan bahwa ia mengalami usus buntu dan harus segera dioperasi. Sang Ji laporan kepada keluarganya tentang keadaan Duan. Dari situlah Sang Ji baru tahu tentang sisi gelap Duan, yang ternyata Duan hidup sebatang kara dan Duan pernah dibantu keluarga Sang Ji. Berkat itu, rasa peduli Sang Ji terhadap Duan semakin besar. Ia merawat Duan dengan penuh kasih sayang, sedangkan orang yang dirawat masih memikirkan kejadian sebelumnya, yang dimana ia tanpa sengaja mengecup kening Sang Ji. Sampai akhirnya keduanya tanpa sadar saling berpandangan. Keduanya tampak gugup saat tanpa sengaja berpandangan tadi. Itu dibuktikan saat Duan memberikan sebuah bantal untuk Sang Ji tidur, dengan menampilkan ekspresi kikuk. Keduanya pun tidak bisa tidur dengan pikiran masing-masing. Sampai akhirnya seorang cowok yang sedang dekat dengan Sang Ji memberikan voice message kepada Sang Ji, dan Sang Ji tanpa sengaja membukanya. Pesan itu berisi pertanyaan kenapa Sang Ji tidak datang ke bioskop. Dan pesan tersebut terdengar oleh Duan. Duan mencoba mencari tahu siapa cowok yang memberikan pesan itu kepada Sang Ji, sambil meledek Sang Ji sebagaimana ia meledek anak kecil. Masih diperlakukan seperti itu membuat Sang Ji enggan untuk menjawabnya dengan alasan bahwa Duan tidak akan mengerti dunia anak muda seperti Sang Ji, katanya. Sampai akhirnya Duan sembuh total, ia kembali bekerja dan hubungannya dengan Sang Ji semakin baik. Yang tidak lama kemudian ia mendapatkan sebuah telepon dari kawannya mengabarkan bahwa ia bakal menikah dan meminta Duan untuk datang ke acara pernikahannya. Ia juga mempertanyakan gadis yang disukai Duan, dan tanpa sadar Duan teringat dengan Sang Ji. Ia ingat saat Sang Ji tersenyum dan ekspresi gemas dari Sang Ji lainnya. Beberapa detik keheningan tersebut disadari temannya bahwa Duan sahabatnya sudah punya incaran. Tapi saat mempertanyakan itu kepada Duan mengelak. Dan setelah panggilan berakhir, Duan melamun sambil menggeleng-gelengkan kepalanya seolah meminta Duan sadar untuk tidak memikirkan Sang Ji. Sang Ji nongkrong di sebuah bar. Di sana juga ada circle-nya dan berpasangan. Cowok yang lagi PDKT-an sama Sang Ji naik ke atas panggung dan menyanyikan lagu romantis untuk Sang Ji. Sayangnya Sang Ji sudah setengah teler saat itu, sehingga tidak menyadarinya. Lagi-lagi Duan menghubunginya. Ia bertanya Sang Ji di mana dan sedang apa. Duan tahu Sang Ji mabuk dari nada bicaranya yang kacau. Ia meminta alamat baru untuk menjemput Sang Ji. Duan menggendong Sang Ji yang sudah sangat teler parah, bahkan sempat muntah juga. Dan tiba-tiba saja Sang Ji meracau. Ia meluapkan perasaannya mengatakan di depan Duan bahwa Sang Ji menyukai seseorang. Duan tidak bisa diam saja ketika mendengar Sang Ji sudah bisa naksir lawan jenisnya. Ia mengorek siapa orang tersebut. Sang Ji bungkam. Duan meminta ciri-cirinya dan ciri-ciri yang dipaparkan Sang Ji ada semua di diri Duan. Dan sayangnya Duan tidak sadar itu. Ia malah terlihat kesal saat Sang Ji menangis seorang cowok. Paginya Sang Ji sadar. Ia terlihat panik saat ia ingat muntah-muntah di depan Duan. Lebih panik lagi saat ia ingat pernah mengatakan kalau ia menyukai seorang cowok. Yang tak lama dari itu di kamar Sang Ji heboh. Sahabatnya pada kepo kepada seseorang cowok yang mengatakan Sang Ji semalam. Mereka menyayangkan Sang Ji tidak mengenalkan Duan kepada mereka. Dan mereka mengakui kegantengan Duan. Bahkan dengan ekstrimnya mengatakan lebih ganteng dari pacar mereka. Melihat Sang Ji yang tidak antusias sama sekali membuat sahabatnya bertanya-tanya. Diceritakanlah bahwa cowok tersebut adalah cowok yang disukainya dari kelas 2 SMP. Sampai sekarang, Sang Ji juga mengaku bahwa ia hanya dianggap adiknya saja lantaran perbedaan umur 5 tahun di antara mereka. Sahabatnya tidak bisa diam, mereka menyemangati Sang Ji. Mereka membandingkan kisah cinta seorang gadis dan seorang kakek. Mereka saja bisa, masa 5 tahun tidak bisa, katanya. Tak lama dari itu temannya mengatakan bahwa orang yang mereka gosipkan sudah datang menyebut Sang Ji. Perlu diketahui sebelumnya, Duan berjanji untuk mengantarkan Sang Ji ke bandara. Dan tak lama dari itu cowok yang sedang PDKT dengan Sang Ji datang. Menghampiri Sang Ji, yang otomatis diperhatikan Duan dengan tampang tidak suka.
Cowok tersebut membahas soal semalam. Ia mengatakan kalau lagu yang dinyanyikannya semalam untuk Sang-ji. Cowok ini juga mengutarakan perasaannya meminta Sang-ji menjadi pacarnya. Sang-ji ingat saat masih SMA pernah diminta Duan untuk menolak cowok. Dan sekarang Sang-ji praktekkan. Tapi Sang-ji tidak bisa menolak pemberiannya. Dan gara-gara itu juga berakibat Duan bermuka asam sepanjang perjalanan. Sambil tahan henti-hentinya menyindir Sang-ji. Apakah dia orang yang disukai Sang-ji? Apakah dia baik? Apakah dia menggemaskan, katanya. Sang-ji mengalihkan pembicaraan dan balik bertanya apakah Duan tidak punya pacar sampai harus mengurusi dirinya. Duan menjawab tidak. Dan dia meminta Sang-ji untuk mengenalkannya dengan teman Sang-ji. Beberapa hari tidak bertemu, Duan dan Sang-ji kembali bertemu di acara pernikahan sahabatnya. Yang mengherankan Sang-ji, Duan tiba-tiba saja memanggil abangnya kakak. Padahal secara umur Duan lebih tua daripada abangnya. Dan itu juga membuat abangnya bergidik dan menjadi bahan tertawaan sahabat lainnya. Duan baru tahu ternyata Sang-ji mempunyai nama khusus untuk orang terdekatnya, yaitu Jiji. Mulai dari sini Sang-ji dipanggil Jiji juga oleh Duan. Ia beralasan bahwa ia juga dekat dengan Sang-ji. Semakin terheran-heranlah Sang-ji. Piutang yang diterima Sang-ji bukan hanya soal panggilan. Ia juga mendapatkan sebuah gelang spesial dari Duan untuk Sang-ji. Keesokan paginya keduanya balik bareng. Tepat saat keduanya di bandara, salah seorang teman lama Duan datang. Ia mempertanyakan Jiang Ming, pacarnya Duan. Mendengar itu membuat Duan bingung. Ia baru tahu pernah ada gosip tentang itu. Duan dan Sang-ji berpandangan sampai akhirnya pandangan Sang-ji berpaling sambil bertanya siapa Jiang Ming. Duan menjawab jujur Jiang Ming bukan siapa-siapanya dan cewek tersebut cewek yang pernah menemani Duan saat menjemput Sang-ji di bandara dulu. Kejadian tersebut diceritakan Sang-ji kepada circle-nya sambil memperlihatkan ekspresi putus asa dengan kisah asmaranya. Di waktu yang sama Duan menghubungi temannya yang baru menikah. Duan bertanya bagaimana caranya temannya tersebut mendapatkan istrinya. Ia bercerita tentang gadis yang disukainya tanpa menyebutkan namanya. Sampai akhirnya Duan sadar ciri-ciri yang sering disebutkan Sang-ji adalah dirinya. Ia mengumumkan kepada temannya tersebut ia bakal mengejar gadis idamannya tersebut. Ia langsung menghubungi Sang-ji meminta mengosongkan waktu untuk keduanya nonton bareng di bioskop. Sahabat Sang-ji yang dari tadi menguping ikut kegirangan dan menebak hari itu bakal menjadi hari kejelasan bagi hubungan Sang-ji dan Duan. Diceritakan Duan menjemput Sang-ji. Keduanya pergi ke sebuah restoran yang dimana sudah ada Jiang Ming. Dan itu membuat Sang-ji heran. Bukan apa-apa, Duan mengenalkan Sang-ji kepada Jiang Ming bukan sebagai adiknya melainkan sebagai teman. Dan itu membuat Sang-ji cukup syok sekaligus senang. Usut punya usut, Jiang Ming menjelaskan tentang gosip dirinya dan Duan. Jiang Ming juga tidak sabar cewek seperti apa yang nantinya bakal menjadi pacarnya Duan. Sambil sesekali melirik ke Sang-ji yang tersipu malu. Sang-ji mempertanyakan kenapa Duan repot-repot menjelaskan itu padahal Sang-ji sudah percaya. Duan beralasan tidak tenang bila tidak menjelaskan semuanya. Yang akhirnya keduanya melanjutkan ke acara inti. Tapi sayangnya sebelum masuk ke dalam bioskop Sang-ji salah membeli minuman yang mengakibatkan alerginya kambuh dan nonton bareng dibatalkan. Walhasil keduanya hanya berkencan di depan apotek dengan muka Sang-ji ditutupi sweater. Melihat kegemasan Sang-ji dengan sengaja Duan mendekatkan mukanya sambil tersenyum sehingga membuat Sang-ji kaget. Keesokan paginya Duan menghubungi Sang-ji. Ia meminta untuk melanjutkan acara kencannya semalam yang keduanya batalkan. Tapi saat Duan berada di depan asrama, ia melihat Sang-ji sedang ditemui seorang cowok dan melihat Sang-ji diberi hadiah. Otomatis membuat Duan sedikit panas. Ia menyindir Sang-ji dan bertanya apa dia orang yang disukai Sang-ji. Mendengar bahwa cowok tersebut bukan incarannya membuat Duan tersenyum. Lantas Duan kembali mendekatkan wajahnya ke wajah Sang-ji, meminta Sang-ji menatapnya. Sayangnya Sang-ji tidak bisa melakukannya. Ia sibuk menghindari sorot mata Duan. Duan kembali meminta Sang-ji menatapnya dan bertanya apakah ciri-ciri cowok yang disukai Sang-ji ada pada dirinya. Sang-ji berbohong bahwa Duan bukan tipe idealnya. Duan tertawa. Ia menyadari bahwa Sang-ji sudah mulai salah tingkah. Keduanya pergi ke sebuah bioskop dan di sana Sang-ji henti-hentinya merasakan perhatian demi perhatian yang dilancarkan Duan. Dari mulai memesan minuman, Duan takut Sang-ji kembali salah membeli minuman. Terus rela tangannya kedinginan demi memegang minuman yang dinikmati Sang-ji. Puncaknya saat Duan memberikan Sang-ji kejutan ulang tahun yang sebelumnya tidak pernah dirasakan Sang-ji. Dan disinilah momennya Duan mencari tahu ciri-ciri cowok idaman Sang-ji. Sang-ji mengaku menyukai cowok tinggi, tampan, baik dan pintar. Dan Duan menyadari ciri-ciri tersebut ada pada dirinya.
Saat itu juga Duan mengutarakan perasaannya terhadap Sang-ji, meminta Sang-ji untuk menjadi pacarnya. Dan gilanya Sang-ji malah menolak, tapi saat melihat ekspresi Duan biasa saja ketika ditolaknya membuat Sang-ji ketar-ketir. Ia langsung klarifikasi, ia mengaku bahwa Sang-ji ingin merasakan dikejar Duan. Duan setuju dan berjanji bakal mengejar Sang-ji. Hal pertama yang dilakukan Duan untuk melancarkan perburuannya adalah dengan meniru cara PDKT ABG zaman sekarang. Setiap malam Duan hanya memberikan kabar via chat, menanyakan kabar sudah makan belum dan lainnya. Dan gara-gara itu membuat Sang-ji jengkel dengan cara PDKT Duan yang hanya lewat Dumai. Saking jengkelnya saat Duan ngajak Sang-ji makan malam, Sang-ji mencoba mengujinya dengan mengatakan kalau ia sedang tidak ada waktu. Sang-ji semakin jengkel saat Duan mengiyakan, seolah tidak ada pengorbanan sama sekali untuk membujuknya. Dan situasi pun berbalik. Sang-ji tidak enak makan, tidak ada tidur lantaran selama beberapa hari Duan calon pacarnya tersebut tidak mencoba kembali mengajaknya jalan. Sampai akhirnya ajakan kencan itu datang dan Sang-ji bahagianya bukan main. Tapi Sang-ji memperlihatkan muka bete di depan Duan. Ia mengeluarkan unek-uneknya mengatakan bahwa ia tidak suka dengan cara Duan PDKT-an. Duan tersenyum dan mengerti dan tahu setelahnya apa yang terjadi. Besoknya Duan sudah nongkrong di dalam kelas Sang-ji dengan setelan anak kampus. Ia masuk ke kelas dan menemani Sang-ji, dan itu menjadi kehebohan di sesi kampus. Dan kehebohan itu dibuat lantaran Duan terus-menerus menatap Sang-ji dari mulai belajar sampai berakhirnya belajar. Bukan itu saja, Sang-ji juga dibuat kelepak-kelepak ketika Duan memamerkan keahlian basketnya di depan para siswi. Di situ Sang-ji merasa beruntung memiliki Duan. Selama beberapa hari itu, PDKT-an kian membuahkan hasilnya. Ya, sekarang keduanya sedang berjalan bergandengan di malam hari sambil bercerita keinginan Sang-ji yang ingin magang. Yang selanjutnya, cerita keduanya sedikit melebar ke perasaan masing-masing, saling mengungkapkan rasa suka dan kekagumannya, sehingga akhirnya keduanya resmi berpacaran. Besoknya Sang-ji kaget lantaran ia mendapatkan panggilan magang di sebuah perusahaan, dan salah satu atasan di perusahaan tersebut mengenali Sang-ji dan memperhatikan Sang-ji dengan pandangan tidak suka. Bahkan Sang-ji sempat dikerjain habis-habisan sampai-sampai Sang-ji hampir tidak punya waktu untuk cowoknya. Puncaknya saat atasnya tersebut sering memergoki Duan mengantar jemput Sang-ji. Usut punya usut, atasnya tersebut membenci Sang-ji lantaran ia menganggap Sang-ji telah merebut pacar sahabatnya yang diketahui bernama Ming Jiang. Maka dari itu ia melaporkan apa yang ia lihat kepada Ming Jiang, dan hasilnya Ming Jiang melabrak Sang-ji. Ming Jiang meminta Sang-ji menjauhi Duan. Ia juga membeberkan dosa-dosa besar yang pernah dilakukan keluarga Duan kepada keluarganya. Sang-ji menolak permintaannya. Soal dosa keluarga Duan, Sang-ji mengatakan bahwa dosa tersebut sudah dibayar lunas oleh Duan sendiri. Sang-ji tidak pernah mengatakan apapun kepada Duan soal pertemuannya dengan Ming Jiang tersebut. Ia bersikap biasa, menampilkan ekspresi manja dan ceria ketika ia bertemu pacarnya. Sayangnya, salah satu karyawan di perusahaannya adalah temannya Duan dan melaporkan itu kepada Duan, yang membuat Duan khawatir. Yang setelahnya Duan menemui Sang-ji dan berbicara dengan lembut sekali, sampai akhirnya Sang-ji cerita bahwa permasalahannya bisa ia atasi sendiri katanya. Dari situ Duan tersenyum dan tidak percaya bahwa pacarnya sudah sedewasa itu. Belum kelar permasalahan di perusahaannya, Sang-ji kembali diuji oleh permasalahan yang datang dari abangnya. Sang-ji kepergok abangnya saat ia dan Duan bergandengan. Abangnya tidak terima lantaran adiknya sudah punya pacar duluan sedangkan dirinya masih jomblo. Dan yang membuat abangnya tersinggung lantaran pacarnya Duan sahabatnya sendiri. Sang-ji mencoba membujuk abangnya dengan cara mengiming-imingi dengan temannya yang jomblo dan berjanji bakal mengenalkannya. Abangnya masih tidak terima sampai akhirnya Sang-ji meninggalkan abangnya dan Duan berduaan, yang berakhir Duan babak belur. Abangnya melakukan itu lantaran kesal terhadap Duan yang memacari adiknya. Walaupun demikian, abangnya merestui Sang-ji dan Duan. Selama beberapa hari tinggal bertiga, abangnya benar-benar dibuat kesal lantaran saat ketiganya jalan bersama selalu menjadi penonton setia ketika adiknya dan Duan bermesraan. Sampai akhirnya abangnya berpamitan. Di situ Sang-ji menangis lantaran hanya sedikit waktu yang bisa diluangkan abangnya. Dari sini abangnya menyadari bahwa adik cantiknya tersebut sangat menyayanginya, dan begitu pun sebaliknya. Sang-ji kembali bekerja dalam rapat perusahaan. Atasannya Sang-ji kena omel lantaran proposal yang dibuatnya tidak memenuhi ekspektasinya, yang menginginkan proposal iklan yang berbeda dan berinovasi. Sedangkan yang dibuat atasannya lebih mengedepankan fungsi produk. Pemimpin perusahaan meminta karyawannya untuk bicara bila mempunyai ide.
dan tidak ada satupun yang memberikan ide kecuali Sang-ji. Sang-ji memaparkan idenya yang tertarik dengan iklan yang tokohnya animasi. Pemilik perusahaan memuji Sang-ji. Menurutnya ide itu sangat brilian dan inovatif. Gara-gara itu setelahnya Sang-ji diberi peringatan oleh atasannya dan menganggap Sang-ji dengan sengaja menyembunyikan ide tersebut darinya. Yang mana seharusnya ialah terlebih dahulu mereview proposalnya sebelum sampai di pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan mengabarkan bahwa kliennya senang dengan hasil kerja Sang-ji. Berkat Sang-ji, perusahaan bisa mendapatkan proyek besar. Berkat itu juga, Sang-ji dan timnya diberi apresiasi berupa bonus. Sang-ji pulang dengan bangga atas prestasinya tersebut. Seperti biasa, Sang-ji dijemput oleh cowoknya dan dibawa ke sebuah rumah. Dan ternyata rumah tersebut rumah baru. Sengaja Duan menyewa rumah tersebut biar Sang-ji bisa istirahat karena rumah yang ia sewa sekarang besar, 2 kali lipat dari rumah sebelumnya. Sang-ji pulang kembali ke asrama. Yang anehnya tiba-tiba lampu asrama mati. Yang mau tidak mau Sang-ji kembali ke rumah pacarnya dan tinggal satu rumah. Sampai suatu hari Sang-ji menghabiskan liburan di rumah orang tuanya. Yang berarti Sang-ji dan Duan LDRan selama beberapa hari. Disinilah ujian selanjutnya. Dan ujian itu berasal dari kedua orang tua Sang-ji. Ibunya Sang-ji tanpa sengaja melihat anaknya sedang menghubungi seseorang dengan nada perhatian. Yang akibatnya Sang-ji disidang oleh kedua orang tuanya. Dengan lemah lembut dan dengan nada hati-hati ayahnya bertanya apakah Sang-ji sudah punya pacar dan meminta mengatakan siapa pacar Sang-ji. Sang-ji tidak mengatakannya, ia malah pura-pura mengalihkan perhatian ke hal lain. Tak lama dari itu akhirnya hubungan yang disembunyikan Sang-ji ketahuan juga. Itu terjadi saat ibunya Sang-ji melihat anaknya digandeng Duan saat mengantarkan Sang-ji pulang. Dan kedatangan Sang-ji langsung disambut oleh orang tuanya. Tanpa basa-basi mereka bertanya apakah Duan pacarnya, dan Sang-ji pun tidak bisa mengelak. Orang tuanya mencurahkan kekhawatirannya tentang hubungan anaknya. Mereka mengatakan siapa keluarga Duan yang sebenarnya, yang katanya banyak masalah, banyak utang. Tapi Sang-ji sudah tahu dan Sang-ji tidak ingin berdebat dengan orang tuanya. Dan orang tuanya pun mengerti. Keesokan paginya saat Sang-ji pergi ke suatu tempat, tanpa sepengetahuannya orang tua Sang-ji mengundang Duan dan mencurahkan kekhawatirannya tentang Sang-ji. Mereka takut Sang-ji sengsara jika hubungan keduanya diteruskan. Dan alasan mereka mengatakan itu lantaran Sang-ji sudah terbiasa dimanja dan hidup enak sejak kecil. Duan pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia pun tidak bisa membela diri. Gara-gara itu, Duan mendadak mengakhiri liburannya dengan cepat dan kembali ke kotanya, yang setelahnya diteruskan dengan lamunan demi lamunan tentang kisah percintaannya. Sedangkan di sisi Sang-ji, ia tahu tentang itu dari orang tuanya sendiri. Sang-ji dikasih tahu tentang orang tuanya yang mengundang Duan. Di situ perasaan Sang-ji mulai tidak enak, yang akhirnya ia menghubungi Duan, tapi Duan bungkam soal apa yang dibahas dengan orang tuanya. Keesokan harinya, kedua orang tuanya Sang-ji kaget ketika Sang-ji sudah siap kembali ke asrama. Alasannya, Sang-ji cepat-cepat kembali lantaran kecewa dengan orang tuanya. Sang-ji menghubungi Duan meminta menjemputnya. Setelah kedatangan Duan, Sang-ji menangis takut Duan benar-benar meninggalkannya. Ia jujur soal perasaannya yang sudah tumbuh saat ia masih duduk kelas 2 SMP. Melihat Sang-ji begitu menginginkannya, Duan akhirnya bertekad ingin membuktikan kepada orang tua Sang-ji bahwa ia mampu membahagiakan Sang-ji. Duan memutuskan untuk keluar dari kantor dan berniat membangun kantornya sendiri di kota tempat orang tua Sang-ji tinggal. Duan mencoba mengembangkan perusahaannya sembari menunggu kelulusan kekasihnya. Dan hasilnya Duan mendapatkan penghargaan atas usahanya tersebut. Dikira sudah berprestasi, Duan yang ditemani abangnya Sang-ji kembali menemui orang tua Sang-ji, meyakinkan bahwa Duan berjanji bakal membahagiakan Sang-ji. Dan hasilnya Duan berhasil meluluhkan hati kedua orang tua Sang-ji. Hingga hari kelulusan Sang-ji tiba, mereka liburan ke sebuah pantai. Dan di sana Duan melamar Sang-ji, yang disaksikan teman-temannya Sang-ji, dan tanpa sepengetahuan Sang-ji, orang tuanya dan kakaknya Sang-ji pun datang menyaksikan anaknya dilamar oleh pria yang dicintainya. Sang-ji menangis dan menerima lamaran Duan, yang berakhir keduanya menangis dalam kebahagiaan.